Halo pemirsa, bertemu kembali di channel saya. Hari ini saya bahas tentang Arteria Dahlan minta pecat Kajati yang pakai bahasa Sunda. Berita ini viral beberapa hari kemarin, di mana Arteria Dahlan ini minta Kajati yang pakai bahasa Sunda untuk dipecat. Akhirnya membuat orang-orang yang ada kaitannya dengan suku Sunda mulai angkat bicara. Mulai angkat bicara melawan dari pernyataan Arteria Dahlan tersebut. Pada akhirnya Arteria Dahlan dikuliti tentang harta kekayaannya, tentang plat nomornya, dan lain sebagainya. Dan hal itu merupakan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan oleh Arteria Dahlan ya. Misalnya ada sebuah rapat, kemudian ada seseorang dari suku Sunda yang menyampaikan rapatnya dengan bahasa Sunda. Apakah nggak bisa diingatkan dengan baik-baik? Misalnya seperti ini, maaf Pak, saya kurang paham, kurang ngerti apa yang dibicarakan. Alangkah baiknya pakai bahasa Indonesia sehingga peserta rapat bisa mengerti apa yang dikatakan, maksudnya seperti itu ya. Tidakkah bisa memberi pernyataan-pernyataan yang membuat adem? Haruskah masalah ini dibuat besar? Akhirnya rugi sendiri. Dan pada akhirnya guys, masalah ini akhirnya membuat dari lawan politik PDIP menjadi gencar untuk menyerang PDIP. Ya itu tadi, karena sudah ada pintu untuk menyerang, sudah ada alasan untuk menyerang. Nah makanya di sini sebagai pejabat ya harusnya hati-hati dalam mengucapkan kata per kata, apalagi negara Indonesia ini adalah negara yang Bhinneka Tunggal Ika, mempunyai keragaman dan lain sebagainya. Dan lagi kesalahan, andai kata dianggap salah oleh Pak Arteria Dahlan, Pak Kajati ini, apakah nggak bisa diingatkan dengan baik-baik? Sebenarnya masih banyak orang yang melakukan kesalahan ya, misalnya korupsi dan lain sebagainya. Mengapa nggak bersuara lantang? Ada banyak masalah genting yang seharusnya diperjuangkan sebagai anggota perwakilan rakyat. Bukan masalah-masalah yang seperti ini yang malah membuat masalah menjadi ricuh karena menyangkut adalah suku, dimana SARA ini bisa menjadikan perpecahan di negara Indonesia. Indonesia ini berbagai macam ragam budaya, agama, suku, bangsa, dan lain sebagainya. Riskan sekali untuk diadu domba, riskan sekali untuk perpecahan. Lah kok dianya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat malah bicara seperti itu ya. Sebenarnya bisa kok dikasih petua atau dikasih saran yang baik saat rapat tersebut. Pak, kita nggak ngerti apa yang Bapak ucapkan karena kita berasal dari daerah lain, mohon pakai bahasa Indonesia, kan bisa, kan adem dengan ungkapan seperti itu, mengingatkan seperti itu. Kenapa sampai dibuat rame seperti ini? Akhirnya dia sendiri yang dikulik-kulik oleh masyarakat Sunda. Tentunya hal ini akan membuat PDIP juga kurang bagus namanya di Jawa Barat nantinya ya, karena sepak terjang Arteria Dahlan ini tadi. Apalagi saat ini kurang 2 tahun lagi sudah musim politik, sudah digagas mulai sekarang pondasi-pondasinya agar berhasil di daerah ini, di daerah ini, di daerah ini. Ternyata ada hal yang semacam ini. Tentunya pihak PDIP menjadi gregetan juga dengan Arteria Dahlan ya, bisa memicu adanya kebocoran nilai, kebocoran suara di Jawa Barat nanti, dikarenakan ada pemberitaan-pemberitaan yang seperti itu. Akan saya prediksi di sini kelanjutan karir Pak Arteria Dahlan di PDIP seperti apakah, karena ada sangkut pautnya dengan perkara yang dia jalani saat ini, di mana dia dikulik-kulik oleh publik tentang kekayaannya, tentang mobilnya yang mempunyai plat nomor sama. Nah, tentunya hal itu menjadi bumerang blunder buat dirinya sendiri ya, karena dia meminta Kajati
diberhentikan sebab mengucapkan pidato dengan bahasa Sunda, pada akhirnya membuat blunder untuk dirinya sendiri. Akan saya prediksi di sini bagaimanakah nasib Pak Arteria Dahlan ke depannya yang ada kaitan dengan peristiwa ini. Ada simbol pertumbuhan yang lambat. Saya ambil 5 kartu ya. Selanjutnya roda berputar. Memang sudah nasibnya dia kayaknya. Selanjutnya memulai dari awal dengan melihat kondisi yang ada. Ada simbol kemandirian dan materi. Ada simbol power ya. Jadi seperti ini guys. Karena peristiwa itu, Pak Arteria Dahlan menghadapi kondisi yang kurang bagus dalam karir politiknya. Ada perlambatan di sini, dan itu memang merupakan bisa dikatakan roda nasib yang sudah berputar. Kalau kemarin-kemarin dia di atas, sekarang sudah saatnya dia turun ke bawah. Dan pada akhirnya dia harus memulai lagi karir politiknya mulai dari awal. Dengan melihat situasi yang ada, kondisi yang ada, dengan materi tentunya butuh apa ya? Di sini yang namanya dunia politik untuk bisa menjabat DPRD kan kayaknya harus termodal untuk biaya kampanye dan lain sebagainya. Dan ini Pak Arteria tidak ada kendala dalam hal materi di sini. Makanya dia ingin menunjukkan kembali kekuatannya di tahun yang akan datang, tahun pilkada yang akan datang. Jadi dia memulai kembali karir politiknya di masa yang akan datang mulai dari awal, dan tentunya itu butuh biaya banyak. Di mana butuh biaya banyak ini tentunya dia saat ini kan kaya raya ya, jadi nggak ada kendala dalam hal pembiayaan untuk kampanye dan lain sebagainya. Dan di sini untuk saat ini mengalami kemunduran di karirnya, dan memang sudah bagian dari nasib yang harus dialami. Hasil dari tebar tuai yang sudah dilakukan. Namun kedepannya kayaknya dia ingin memulai kembali karir dunia politik dari awal, walaupun butuh biaya banyak. Jadi seperti itu ya guys untuk nasib kedepannya Pak Arteria Dahlan. Ya semoga jangan diulangi lagi pernyataan-pernyataan seperti itu, apalagi yang melakukan adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat ya. Dimana kita rakyat kecil inginnya hidup tuh rukun dengan berbagai macam keragaman. Tapi kalau tokoh-tokoh yang di atas seperti itu ya tentunya memberi contoh yang kurang bagus untuk rakyat kecil, rakyat jelata yang tadinya ayam tentrem bisa menjadi terombang-ambing atau bisa memicu adanya pertengkaran antar suku ya. Kurang bagus dicontoh. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk nasib kedepannya Pak Arteria Dahlan. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya.